Hai sahabat semua, pada hari itu, Abu Nawas sudah beberapa waktu belum kembali ke rumah. Kata istri Abu Nawas, ia sedang bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda Raja sedang sangat membutuhkan kecerdikan dan bantuan dari Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di Awang-Awang. Karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Karena Baginda tidak ingin kalah dari para raja-raja yang lain, ia sudah tidak mau menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Akhirnya, Baginda Raja mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Setelah sekian lama mencari kemana-mana, tetapi mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas. Karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah. Ketika mereka baru berangkat, Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Beliau pun sangat senang dan riang. Saking gembiranya beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di Awang-Awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia. Jawab Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas terperanjat, ia merasa sangat menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di Awang-Awang. Tetapi apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya saat itu. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas sendiri. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layangan raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, layangan besar itu selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawan menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar, bahkan Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Tanya Baginda Raja dengan penasaran dan senang. Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Saat beliau telah sampai di sana, Abu Nawas berkata dengan bangga. Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung, kata Abu Nawas merendah. Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas, kata Baginda memuji Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke sana? Tanya Baginda. Dengan tambang wahai Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan tenang. Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat, kata Baginda tidak sabar. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun, kata Abu Nawas mulai berkelit. Bagaimana dengan engkau sendiri Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda. Dengan menggunakan sayap wahai Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas. Apa maksudmu? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di Awang-Awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan, tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?
Tanya Baginda mulai jengkel. Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras tuanku. Jawab Abu Nawas tanpa ragu. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda sambil melotot. Iya Baginda kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas pun berdiri sendirian di sana sambil memandang ke atas. Melihat istana terapung di awang-awang, itulah cerita Abu Nawas yang membangun istana di awan. Sekalipun Paduka Raja sangat tidak senang dengan pekerjaan Abu Nawas, setidaknya Raja saat itu sadar bahwa mewujudkan sesuatu yang mustahil itu memang sudah keterbatasan kita manusia. Jangan lupa di-support channel ini supaya terus berkembang dengan cara di-like dan subscribe-nya ya teman-teman. Wassalam.